Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang di Markaz At-Tahirah bersama saya Yasmin Tahirah. Insyaallah di video ini kita akan membedah hukum tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nazi'at ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-36. Semoga video ini bermanfaat. Langsung kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayat ke-27 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها A'antum terdapat ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang berjumpa dengan huruf ta dibaca dengan dengung yang disamarkan. Antum mim sukun yang bertemu dengan hamzah adalah izhar syafawi, dibaca dengan bunyi mim sukun yang jelas tanpa gunnah yang dipanjangkan. Khalqan ami izhar halqi karena terdapat tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf halq atau tenggorokan yaitu hamzah. Cara membacanya adalah membaca bunyi tanwin dengan jelas. Amissa alif lam asyamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf sin. Cara membacanya adalah dengan mengidghamkan atau meleburkan alif lam ke dalam huruf sin sehingga alif lam tidak lagi terdengar. Amis sama'u mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata yaitu u. Cara membacanya adalah dengan dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Bana mad tabi'i karena ada alif atau alif kecil yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang dengan 2 harakat. Ha mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-28 Rafa'a samkaha fasawwaha. Ra huruf tebal kita angkat pangkal lidah. Samka mim sukun berjumpa dengan huruf kaf izhar syafawi. Hukumnya adalah membaca bunyi mim sukun dengan jelas tanpa didengungkan. Samkaha ha mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Fasawwa wa mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-29 وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَأَغْطَ huruf ghain dan huruf ta sama-sama huruf tebal kita angkat pangkal lidah. Lin karena ada iya sukun sebelumnya berharakat fathah, iya sukun dibaca dengan lunak. Lailaha ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Wa akhra huruf kha dan juga huruf ra sama-sama tebal karena di sini huruf ra berharakat fathah dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Du huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Kemudian ha mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ha mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Nah, di sini berhati-hati karena ada 2 huruf yang mirip, duhaha, jadi keduanya harus berbeda. Huruf ha yang pertama keluar dari wasatul halq atau dari bagian tengah tenggorokan, sedangkan ha yang kedua keluar dari aqsal halq atau dari pangkal tenggorokan. Kedua huruf ini keluar dari makhraj yang berbeda, jadi bunyinya juga harus jelas perbedaannya ya. Duhaha, duhaha. Ayat ke-30 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Wal alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah dibaca dengan jelas. Arda
Huruf ro dan juga huruf dhad sama-sama huruf tebal. Huruf ro tebal karena harokat huruf sebelumnya fathah. Za mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Daha ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ha mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat jika waqaf. Apabila kita wasol menyambung bacaan dari ayat 30 ke ayat 31, maka di sini berlaku mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata berbeda, dibaca 4 atau 5 harokat. Ayat ke-31, أخرج منها ماءها ومرعاها. Akhraja, huruf kha dan juga huruf ro sama-sama huruf tebal, kita angkat pangkal lidah. Minha, nun sukun berjumpa dengan ha izhar halqi, cara membacanya bunyi nun sukun dibaca dengan jelas tanpa dengung. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ma'a mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Cara membacanya adalah dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Ha mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Wa mar, huruf ro sukun sebelumnya berharokat fathah merupakan huruf tafkhim dibaca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. A mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ayat ke-32, wal jibala arsaha. Wal alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf jim. Alif lam dibaca dengan jelas atau izhar. Ba mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Al, huruf ro sukun dibaca dengan tebal karena huruf ro sukun sebelumnya berharokat fathah. Sa mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ayat ke-33, mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Alla idgham bila gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya adalah meleburkan tanwin ke dalam huruf lam sehingga huruf lam terdengar seperti huruf yang bertasydid kemudian dibaca tanpa dengung. Lakum wa mim sukun berjumpa dengan waw izhar syafawi. Cara membacanya membaca huruf mim sukun dengan jelas tanpa dengung. Wa li'an'a nun sukun berjumpa dengan salah satu huruf halq yaitu huruf ain. Di sini berlaku hukum izhar halqi. Cara membacanya nun sukun dibaca dengan jelas tanpa berdengung. A mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ayat ke-34, fa idza ja'atit tammatul kubra. Fa idza za mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ja'at di sini ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yang sebelumnya berharokat fathah ja kemudian berjumpa dengan hamzah di dalam satu kata dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Al-ta alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf ta dibaca dengan mengidghamkan atau meleburkan alif lam ke dalam huruf ta. Al-ta huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Al-tammatu mad lazim musaqqal kalimi karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan
Huruf yang bertasydid yaitu huruf mim. Cara membacanya adalah dengan memanjangkan 6 harakat. Jadi tidak boleh kurang ya, mad lazim harus dibaca panjang 6 harakat. At-tammatu. Huruf mim yang bertasydid wajib dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. At-tammatul. Alif lam al-qamariyah, karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf kaf, dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Kub. Qalqalah sughra, karena salah satu huruf qalqalah yaitu huruf ba sukun berada di tengah-tengah kata atau kalimat, dibaca dengan suara yang memantul. Ra. Mad tabi'i, karena ada alif yaitu alif maksurah yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-35. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Yaw terdapat bacaan lin karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah, waw sukun dibaca dengan lunak. Yatadhakkaru, ra huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Yatadhakkarul, alif lam al-qamariyah, karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah, dibaca dengan izhar. Insa, ikhfa hakiki, karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf sin, dibaca dengan dengung yang disamarkan. Sa. Mad tabi'i, karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ma. Mad tabi'i, karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Sa'a. A. Mad tabi'i, karena ada alif yaitu alif maksurah sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burri, ra dibaca tarqiq atau tipis karena di sini ra berharakat kasrah. Wa burrizatil, alif lam al-qamariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf jim yaitu huruf qamariyah sehingga harus dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Al-jahi. Mad tabi'i, karena ada ya sukun sebelumnya berharakat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. Liman ya. Idgham bi gunnah, karena ada nun sukun bertemu dengan ya, dibaca dengan memasukkan dan meleburkan bunyi nun ke dalam huruf ya, disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Ya ra, ra huruf tebal karena ra di sini berharakat fathah, dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Ra dibaca panjang 2 harakat karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai sudah bedah tajwid dari surah An-Nazi'at ayat ke-27 sampai ayat ke-36. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk menerapkan bacaan Al-Quran sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah dan juga diajarkan kepada para sahabat dan sampai ke generasi seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.